Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kurang lebih ya sekitar 200 tahun yang lalu, ada sebuah kisah dari seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Ya, seorang hamba Tuhan yang bernama Hudson Taylor, gitu ya. Hudson Taylor, dia menghabiskan hidupnya itu di China untuk membawa berita kasih Kristus kepada bangsa China. Suatu saat Hudson Taylor itu mengadakan sebuah acara kebangunan rohani mahasiswa di Cambridge University di Inggris. Ya, dia mengadakan KKR di situ dan begitu banyak mahasiswa yang hadir di dalam ibadah KKR itu. Setelah KKR selesai, Bapak Ibu sekalian, Hudson Taylor kembali ke daratan China itu. Maka di Cambridge itu, Cambridge University atau Universitas Cambridge itu, ada 7 orang yang selalu berkumpul di sebuah semacam kandang. Ya. Mereka itu nanti disebut dengan sebutan The Seven Cambridge, ya. 7 mahasiswa Cambridge itu yang setelah Hudson Taylor melayani itu hatinya tersentuh oleh Tuhan dan mereka rutin mengadakan pertemuan untuk berdoa bagi dunia, bagi jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau persekutuan doa kita itu memang hanya dihadiri beberapa orang, ya, saya lihat hari ini partisipannya ada 9, itu puji Tuhan. Lebih banyak dari The Seven Cambridge gitu ya. Ya, puji Tuhan kalau nanti semakin banyak jemaat yang terlibat itu luar biasa juga. Tetapi saya merasa jangan kecil hati gitu ya. The Seven Cambridge telah mencatatkan sebuah sejarah penjangkauan yang luar biasa. Dan ternyata salah satu mahasiswa dari The Seven Cambridge itu adalah seorang mahasiswa yang bernama Siti Studd. Seorang mahasiswa dari latar belakang keluarga sangat kaya, itu keluarga bangsawan, seorang olahragawan, ya, kriket yang sangat terkenal pada waktu itu. Ya, ideal sekali pemuda ini, dan pemuda ini, Siti Studd ini, rajin berdoa untuk jiwa-jiwa bersama 6 temannya yang lain. Pasti sebagian besar dari kita sudah setidaknya mendengar Siti Studd itu ya. Beliau ini adalah orang yang sangat dikenal di dalam dunia penjangkauan jiwa-jiwa. Jadi kalau kita klik di Google Siti Studd itu mudah sekali kita temukan informasi mengenai beliau dan siapa beliau ini, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sebuah kandang dan dari sekelompok 7 dalam tanda petik hanya mahasiswa saja, hingga sampai sekarang itu penjangkauan tidak berhenti. Dan di sebuah desa kecil di Madiun datang banyak sekali misionaris, ya. Dan salah satu yang dijangkau adalah yang sedang bicara ini. Itu hasil jauh dari The Seven Cambridge. Saudara sekalian, begitu cintanya Siti Studd ini pada jiwa-jiwa, sehingga ungkapan beliau yang sangat terkenal itu dicatat, diingat oleh sebagian besar orang-orang percaya hingga saat ini. Untuk memahami betapa cintanya kepada Tuhan, dan untuk Tuhan tidak ada sesuatu yang berat ternyata bagi dia. Beliau mengatakan, karena Yesus Kristus adalah Allah. Karena Yesus Kristus adalah Allah. Dan dia telah mati bagiku. Maka tidak ada yang terlalu besar yang dapat kuberikan padanya. Dan itu terbukti, saudara sekalian. Kalau kita membaca kisah dari Siti Studd itu, dia mendapatkan warisan uang yang sangat besar dan dia tidak mengambil
dari uang warisannya itu semua itu dipakai untuk pekerjaan penjangkauan gitu ya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa. Dan Tuhan terus-menerus menyentuhkan anugerah-anugerahnya itu dalam hati, dalam jiwa. Sehingga banyak jiwa dengan sukacita, dengan kebahagiaan luar biasa, bergegas-gegas, bekerja giat untuk ladang Tuhan yang menguning ini. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 3 ayat 23, kita baca sebentar. Roma pasal 3 ayat 23, ayat yang sangat terkenal saya merasa. Roma 3:23 berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebetulnya terjemahan dalam bahasa Indonesia ini yang pertama bisa disalahfahami, dan yang kedua kurang kuat ya penegasannya. Sebetulnya terjemahannya bisa diterjemahkan dengan terjemahan sedikit bebas seperti ini. Karena semua orang telah berada di dalam keadaan berdosa. Bukan karena semua orang telah berbuat dosa, tapi karena semua orang telah berada di dalam keadaan berdosa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini perbedaannya menjadi begitu penting mengenai arti dosa itu sendiri. Waktu saya muda, saya masih ingat satu cerita. Waktu itu saya itu, karena saya sudah tidak punya bapak, saya itu sowan ke kakak saya itu, yang pada waktu itu dianggap sebagai bapak itu. Waktu itu kami mau tunangan. Kami mau tunangan sama dulu pacar saya. Nah, sekarang jadi istri saya. Ya, saya minta restu dan wakil kakak untuk bisa mewakili wakil keluarga. Ngobrol panjang-panjang lebar, obrolan enak sekali dan ya mereka senang. Terus ternyata kakak ipar saya itu bilang gini, Sablo, saya punya syarat. Kalau mau jadi wakilmu. Wah, syaratnya apa mas? Syaratnya itu satu saja. Besok kamu bawa kembang, kamu nyekar ke makam bapak ibu. Wow. Saya pikir juga salah saya juga, karena sejak menjadi Kristen tidak pernah ke makam. Itu salah juga saya pikir ya. Ya, tapi akhirnya beliau setuju itu dan saya kasih penjelasan ya. Sebenarnya tidak masalah, cuman ya kalau itu tujuannya untuk berdoa ya saya nggak setuju. Dia bilang gini, saudara sekalian, Sabto, saya itu tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah berbuat dosa yang besar. Walaupun saya tahu persis bahwa dia pernah berbuat dosa besar sekali. Nah, itu artinya dosa menjadi pengertiannya menjadi apa, saudara sekalian itu ya. Dosa menjadi artinya pada umumnya dipahami sebagai aku melakukan sebuah kesalahan atau berbuat sesuatu yang salah. Tapi firman Tuhan dalam Roma 3:23 ini jelas sekali mengidentifikasi dosa itu, mengartikan dosa itu. Dosa itu manusia itu terendam seperti dalam dosa. Bapak Ibu pernah nonton film orang yang terjebak atau tenggelam di dalam lumpur hidup itu ya. Itu semakin gerak itu semakin tertarik ke dalam. Nah, gambaran dosa seperti itu. Dosa itu adalah menegaskan mengenai kondisi manusia yang sepenuhnya berada di dalam kekuasaan dosa itu, terendam di dalam dosa itu sendiri. Dosa itu bukan berapa banyak saya melakukan kesalahan. Dosa itu juga bukan karena saya kurang saleh. Dosa juga bukan menurut perasaan saya banyak melakukan perbuatan jahat melanggar hukum, bukan.
orang melakukan perbuatan dosa, orang memang tidak saleh, orang banyak melakukan kejahatan, itu memang konsekuensi dari keadaan itu. Karena firman Tuhan menegaskan semua orang, tidak peduli siapa dia, itu berada di dalam kondisi berdosa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, sebelum kita berdoa, saya merasa bahwa tugas penjangkauan itu apa? Tugas penjangkauan itu sebetulnya bisa dikatakan sebagai tugas melakukan pewartaan. Pewartaan apa? Pemberitaan apa? Pemberitaan terhadap sifat kasih dan keadilan Allah kepada dunia ini. Jadi kita memberitakan Allah yang maha kasih dan Allah yang maha adil. Itulah sifat Allah. Allah itu maha kasih dan Allah yang maha adil. Dan sifat Allah yang demikian itu seperti dua sisi mata uang, kasih dan adil. Itu bertemu, terwujudkan di dalam salib Kristus. Salib Kristus itu apa? Salib Kristus itu adalah fakta peristiwa sejarah di mana kasih dan keadilan Allah itu bertemu. Sempurna, konkret, menjadi begitu nyata. Mari kita membaca, Bapak Ibu sekalian, ayat berikutnya dalam dalam Roma pasal 3 tadi. Roma pasal 3 ayat yang ke-26. Nah, inilah saya merasa pengertian konkret dari kemahakasihan Allah dan kemahaadilan Allah itu. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ayat sebelumnya, ayat 25, kita juga baca itu, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, ada dua misi yang kita emban sebagai gereja Tuhan pada masa kini dikaitkan dengan kebutuhan dunia ini akan Allah. Misi yang pertama itu ialah gereja itu mendapatkan panggilan untuk memberitakan tindakan penentuan Allah. Allah yang menentukan. Menentukan apa? Allah yang menentukan keputusannya kepada manusia berdosa itu. Apa yang diputuskan? Ada dua hal yang diputuskan menurut ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama itu Allah menentukan untuk menyediakan jalan pendamaian. Nah, ini luar biasa. Sudah dikatakan tadi Roma 3:23, tidak ada harapan sama sekali. Tetapi Injil, gereja sedang membawa berita yang luar biasa, ada jalan pendamaian. Jadi dosa itu telah menjadikan manusia dan Allah itu seperti musuh. Tidak mungkin bisa bertemu. Karena Allah itu maha suci, ya, dan Allah itu juga maha adil. Pada waktu manusia yang berdosa itu bertemu dengan kekudusan Allah, itu yang terjadi ialah pasti manusia itu akan binasa. Kita ingat bagaimana orang Israel mohon kepada Musa supaya Tuhan jangan lagi menampakkan diri seperti ini ya. Dalam konteks Tuhan memberikan 10 hukum Allah itu ya. Mereka memohon-mohon. Ya, supaya Tuhan jangan datang lagi seperti ini, karena kedatangan Tuhan pada waktu itu begitu kabut ya, kemuliaan Tuhan begitu mengerikan sekali. Ya, Tuhan itu bukan keberadaan pribadi yang suka balas dendam. Bukan. Tuhan itu bukan pribadi yang sedikit-sedikit menghukum. Ya. Tuhan itu adalah pribadi yang maha suci. Dan kemahasuciannya itu tidak mungkin dipersekutukan dengan segala keberdosaan manusia itu. Ya. Manusia berada di dalam kondisi berlumuran dengan lumpur itu.
dosa, seperti itu. Ini berita yang dibawa oleh gereja sepanjang zaman itu. Ialah gereja memberitakan kepada masyarakat dunia ini yang tidak ada harapan itu, sudah disediakan jalan pendamaian itu. Dan yang kedua, jalan pendamaian itu konkret. Jalan pendamaian itu bukan teori tentang keselamatan ya. Jalan pendamaian itu bukan nasihat-nasihat yang agung ya mengenai ajaran petunjuk moral dan sebagainya. Jalan pendamaian itu konkret sekali. Jalan pendamaian itu ialah di dalam karya Kristus itu sendiri. Nah, itu menjadi jaminan. Menjadi jaminan yang tidak mungkin bisa hilang. Dan jalan pendamaian itu bukan satu petunjuk yang kosong. Tapi jalan pendamaian itu wujudnya adalah Kristus sendiri. Ini adalah berita yang harus dibawa oleh orang-orang percaya pada zaman ini. Ya. Sebetulnya tidak perlu terlalu pusing kalau kita tidak terlalu mengetahui banyak hal mengenai doktrin Kristen atau apa saja ya. Tidak usah terlalu pusing. Yang terpenting ialah mari kita hadir di dunia ini dan menyampaikan kepada dunia ini sudah ada jalan pendamaian yang tidak mungkin bisa digagalkan. Karena jaminan dari jalan damai itu dengan Allah telah terwujudkan di dalam sejarah manusia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Jadi tugas misi atau tugas penjangkauan itu ialah tugas membawa berita mengenai Allah yang telah menentukan jalan pendamaian melalui Kristus itu. Ya. Saya jadi ingat Rasul Paulus pada waktu dia mengawali tulisannya kepada jemaat di Korintus, ya jemaat yang dikatakan jemaat yang besar ya, tapi juga banyak permasalahan di situ, jemaatnya pecah-pecah kan gitu deh ya. Saya golongan Apolos, saya golongan Petrus, saya golongan siapa lagi? Ya, yang terakhir tidak mau kalah, saya golongan Yesus Kristus. Pecah-pecah. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa dia datang di jemaat itu tidak membawa apa-apa selain Yesus Kristus saja. Nah, ini hal yang sangat indah ya. Dan keindahan ini tidak boleh digantikan oleh apapun juga. Pada waktu keindahan pemberitaan ini diganti oleh yang lain, menjadi tidak menarik lagi. Menjadi timbul banyak masalah. Ya, seorang nabi mengatakan betapa indahnya kaki pemberita yang membawa damai gitu ya. Damai itu apa? Jalan pendamaian itu apa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang yang sangat membutuhkan kasih Allah itu. Itu yang pertama, misi itu adalah berita jalan ya, pendamaian. Yang kedua, apa yang harus diberitakan oleh gereja Tuhan? Ini yang kedua itu ialah bahwa Tuhan itu telah menghentikan atau Tuhan itu telah menghentikan pembiaran dosa. Maksudnya apa? Tuhan itu telah menghentikan perbuatan-perbuatan atau kondisi keberdosaan ini. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-25 tadi ya. Dikatakan di situ, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Injil itu apa? Injil itu juga di satu sisi itu menyampaikan Allah itu sudah habis kesabarannya, dan kehabisan kesabaran Allah itu di mana? Kehabisan kesabaran Allah itu di Injil. Ya. Injil itu langsung membuat sebuah garis pemisah. Orang-orang yang dibelas kasihani Allah atau orang-orang yang akan dimurkai Allah. Manusia tidak bisa berbuat atau dalam kondisi berdosa selama-lamanya. Tidak bisa. Karena kesabaran Allah itu ada batasnya. Batas dari kesabaran Allah itu apa?
batas dari kesabaran Allah itu Injil. Batas dari kesabaran Allah itu Injil. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang ini bisa dikatakan sebagai sisi negatif dari pemberitaan Injil, yaitu berita tentang keputusan Allah untuk menghukum manusia. Di dalam Injil itu. Ya. Jadi Injil itu akan langsung membuat masyarakat terpisah. Tuhan sendiri mengatakan memang perlu ditafsirkan, ya jangan diterima begitu saja. Karena Injil itu, karena kerajaan Allah itu orang akan bermusuhan ya, dengan bapaknya sendiri, dengan ibunya sendiri, dengan keluarganya sendiri gitu ya. Ya itu adalah hal yang penting ya. Dua hal ini. Bahwa ada konsekuensi dalam pemberitaan itu. Konsekuensinya sangat jelas. Konsekuensi itu adalah jaminan memperoleh pendamaian dengan Allah. Kalau orang menerima Injil. Dan konsekuensi yang sebaliknya itu, orang akan menerima hukuman Allah kalau mereka menolak Injil Yesus Kristus. Ya. Tentu saja ini kita pahami sebagai panggilan kita. Kita tidak boleh mewakili otoritas Allah. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Menyampaikan berita ini kepada dunia ini. Ya. Karena tidak ada alternatif lain untuk memperoleh kebahagiaan sepenuhnya. Kebahagiaan sorgawi sepenuhnya. Kelimpahan berkat sorgawi sepenuhnya. Selain menerima Injil. Ya. Karena menolak Injil itu tidak ada jalan keluar. Menolak Injil itu berarti setiap orang itu akan mengalami murka Allah karena kesabarannya sudah habis di dalam Injil itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Kristus, biarlah renungan singkat ini akan mendorong kita betapa signifikannya posisi kita sebagai para pendoa. Gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Karena itu mintalah kepada Bapa yang mempunyai tuaian itu untuk mengirimkan pekerja-pekerjanya. Mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan ini sebelum kita memasuki doa-doa kita ya. Saya bisa mohon Bapak Eko ya bisa bersyukur untuk renungan firman Tuhan ini. Terima kasih.